Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat siang menjelang sore, sobat sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui Radio Kesehatan, siaran kami, aplikasi kami, dan juga di website kami radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat sehat dan healthy semua di rumah, siapa di sini yang anaknya sedang memasuki fase MPASI? Hayo, mungkin banyak ya di antara sobat sehat semuanya. Dan mungkin banyak orang tua yang khawatir nih lantaran si kecil susah makan atau bahkan melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, sore ini kita akan bahas sebuah metode yang memberikan makan anak dan juga dianjurkan oleh WHO dan juga UNICEF nih, yaitu responsive feeding untuk si kecil lahap MPASI. Tentunya bersama narasumber kita ada Dokter Reisa Broto Asmoro. Selamat sore, Dokter. Selamat sore semuanya, Healthies. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah luar biasa, Dokter. Dan semoga sobat sehat di rumah juga dengan keadaan yang bahagia dan sehat semuanya nih. Amin. Amin. Oke, sebelum kita membahas ke topik kita yang menarik nih, dokter, saya mau ingatkan dulu ke sobat sehat di rumah semuanya. Baik yang punya pertanyaan, bisa menuliskannya langsung di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Dokter, mungkin para new parents atau orang tua baru di rumah sudah Hmm? banyak mengenal istilah-istilah yang biasa digunakan di apa ya, di media sosial gitu tentang bagaimana mempraktekkan mungkin parenting sampai cara pemberian makan kepada anaknya. Dan mungkin diantaranya ada juga yang udah mendengar istilah responsif feeding, tapi kan juga banyak yang belum mendengarnya nih dokter, karena apa nih istilah baru gitu. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Sebenarnya responsive feeding ini apa gitu? Oke, Mbak Yurin. Memang kalau saat memulai MPASI ya, pasti ada banyak banget hal yang harus diperhatikan. Nah, buat mom semuanya healthiest, memang salah satunya adalah tantangannya memberikan makanan yang tepat kepada si bayinya dan caranya seperti apa. Nah, kalau menurut WHO sendiri, pemberian makan kepada bayi itu harus mengikuti kaidah responsive feeding. Nah, apa sih kaidah responsive feeding itu? Jadi artinya adalah memberikan empati pada anak dengan memperhatikan, kalau bahasa Inggris nih ada 5W 1H, yakni what, when, where, why, who, and how. Nah, jadi perlu diingat bahwa proses memberi makan anak dengan cara yang biasanya tuh suka ada yang memaksa atau nyekokin gitu ya, itu nggak sesuai nih dengan kaidah responsive feeding ini. Nah, jadi artinya sebenarnya si bayi ini harus dapat merespon dengan baik setiap makanan yang dia makan karena bagi si bayi ini sendiri makan itu adalah salah satu proses belajar yang paling penting. Baik. Berarti memang ini menjawab dari orang tua yang biasanya makan anaknya tuh harus bener-bener yang harus makan, harus habis gitu ya, dokter ya. Anaknya Terus jadi makan tak. sekarang gitu kan. Iya. Pernah lihat mungkin yang sambil digendong terus anaknya ditidurin terus dimasukin di Nah, paket gitu kan ya, sempat viral juga tuh yang seperti itu. Nah, itu bukan responsive feeding yang baik gitu. oke, nah kemudian dokter dengan istilah yang sudah dikenalkan tadi dan dengan apa itu responsive feeding tadi, tujuan dan manfaat dari pemberian responsive feeding atau menggunakan metode responsive feeding ini apa dok? Kenapa ini menjadi penting gitu? Kenapa menjadi penting? Oke, manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya. Jadi mulai dari awalnya gimana sih seorang tua ini bisa tahu mengenali isyarat ketika si bayi ini sendiri lapar atau kenyang gitu ya dan bisa bertindak sesuai isyarat tersebut. Kemudian juga bayinya jadi makan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan fisiologisnya sendiri sehingga bisa mencegah tuh ada yang namanya overfeeding alias makan berlebihan gitu kan. Terus, jadi kalau nggak berlebihan juga bisa mengatasi atau mencegah terjadinya obesitas pada bayi. Kemudian juga bisa mengatur pola makan. Jadi karena nafsu makan
bayinya ini dilatih, maka dia juga bisa melatih pola makannya sendiri. Ya, tentunya ini berakibat pada berat badan dan tubuh kembang yang baik, yang sehat pada bayinya. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah bayi jadi bisa berperilaku makan yang baik dan juga disiplin sesuai dengan waktunya. Jadi dia menghargai makanan, mengetahui kapan sih waktu-waktu dia harus makan, gitu ya. Dan membuat anak ini jadi terlibat dalam proses si eh, keluarga ini makan di saat kapan dan harus bertanggung jawab terhadap makanannya. Oke, nah itu dia sobat sehat dan mungkin juga mencegah anak jadi trauma makan ya dokter ya karena Apalagi itu kalau ya, dipaksa ya. paksa. Jadi kayak pengalaman makannya tuh selalu hal yang menyebalkan untuk dia ya dokter. Jadi Iya, bener. Karena kalau misalnya si anak dicekokin gitu ya, ya pasti akan jadi pengalaman yang tidak menyenangkan buat dia dan dia jadi mengalihkannya kepada makanannya. Berarti makan ini adalah suatu pengalaman yang nggak mengenakan buat dia. nah, itu dia sobat sehat. Jadi kita perlu belajar lebih dalam lagi nih tentang responsive feeding. Nah, dokter, berhubung kita akan belajar lebih dalam mengenai responsive feeding, untuk penerapan dan caranya ini bagaimana, dok? Dan apa sih ada nggak sih kiat-kiat agar responsive feeding yang kita lakukan itu sukses gitu? Oke, kalau dari panduannya nih ya, ini memang ada untuk melakukan responsif feeding. Yang pertama, bayi sendiri nih harus makan dengan disuapi secara langsung. Jadi pada usia 6 bulan kan, bayi ini sudah diperbolehkan untuk MPASI ya. Nah, biasanya bayi ini sudah bisa disuapi dengan rasa senang. Dan jangan dipaksa, balik lagi kayak tadi sudah kita bahas ya. Jadi bayi ini akan membuka mulutnya, sudah ada respons terhadap buka mulutnya dan menelan dengan baik pada saat si sendok berisi makanan ini mendekati mulutnya. Jadi kaidah kedua yaitu nggak boleh dipaksa atau dicekokin itu tadi. Walaupun apa ya anak itu kadang-kadang belum muncul ya respon mau makannya, jadi ditunggu aja sampai dia muncul, misalnya di jam berikutnya ketika dia sudah mulai lapar gitu ya. Dan anak ini jangan sampai dipaksa dicekokin sampai timbul yang tadi Mbak Yulia udah bilang trauma, karena efeknya bisa panjang ke tumbuh kembangnya sampai dia dewasa nanti. Nah, kalau si kecil menolak gitu ya, mungkin kita bisa mempelajari kapan saja terakhir ia menyusu, kapan terakhir dia makan cemilan misalnya, atau dia sedang ngantuk, atau dia sedang nggak baik moodnya, atau diapers atau ininya ya, popoknya sedang penuh misalnya, atau dia mungkin sudah mulai numbuh gigi, gusinya lagi bengkak dan lain sebagainya. Kan banyak nih kemungkinannya yang mempengaruhi kenapa sih si anak itu mulai menolak makan. Nah, jadi disinilah peran orang tua. Jadi sebagai orang tua harus peka nih terhadap kebutuhan si kecil. Apalagi kan dia belum bisa bicara nih ya. Jadi kita harus memeriksa itu tadi berbagai kemungkinan yang menyebabkan si anak ini menolak dan belum mau makan. Nah, yang pasti tetap usahakan sesuai jadwal untuk memberi makan yang teratur supaya dia mulai mengenali kapan aja sih muncul rasa lapar, kapan sih muncul keinginan untuk makan gitu. Nah, kalau misalnya dalam responsive feeding yang paling penting juga itu adanya alternatif. Alternatif dalam arti variasi menu, rasa, tekstur hingga peralatan makan yang dipakai. Jadi kalau pun si bayi ini kan masih kecil ya, tapi bisa muncul rasa bosan loh. Jadi kalau misalnya dikasih makan itu aja, rasanya gitu-gitu, terus pernah dicoba nggak sih bikin makanan anak nih dicoba nih enak nggak gitu karena anak tuh juga bisa merespon terhadap rasa enak dan enggak gitu. Jadi kalau sebagai orang tua bisa membuat makanan yang lebih berasa gitu ya. Memang harus dibatasi nih penggunaan misalnya gula dan garamnya gitu ya, jangan berlebihan gitu. Tapi juga tetap boleh diberikan dalam dosis yang sangat rendah gitu ya. Ya, terus tekstur juga. Teksturnya gimana? Mau naik turun gitu kan. Bisa diubah-ubah tekstur makanannya supaya anak juga bisa mengenali. Pada saat responsif feeding ini juga ada satu hal yang penting, yakni nggak boleh ada distraksi. Ya, jadi usahakan anak ini untuk makan dengan duduk tanpa distraksi apapun. Karena kebiasaan makan sambil duduk ini juga akan melatih pertama kedisiplinannya ya.
bahwa makan ya memang seperti itu gitu ya. Duduk di depan ada meja, dia makan gitu ya di suasana makan. Kadang-kadang kita tuh sukanya sambil digendong, dibawa gitu ya, jalan-jalan atau apa. Nah, itu mendistraksi dia. Jadi dia nggak fokus terhadap makanannya, proses makannya gitu ya. Dia ke fokus ke yang lain ya. Jadi itu kurang baik. Harus dilakukan makan makan di tempat dan biarkan dia belajar, belajar terhadap proses pemakan itu sendiri. Jadi jangan dikasih distraksi mainan atau gadget gitu ya, biar dia tuh mempelajari dan tahu saat makan yang tepat dan kapan sih dia kenyang. Karena kalau anak itu terdistraksi, dia nggak mengenali rasa kenyang. Akhirnya overfeeding itu tadi. Nah, overfeeding pasti efeknya banyak ya. Obesitas, anak bisa muntah, muntah berlebihan. Yang tadinya udah bagus nih untuk dilakukan itu apa namanya pengendalian pola makan malah ganggu lagi akhirnya tumbuh kembangnya nih yang beresiko ya terus terakhir juga kalau bisa makan bersama keluarga supaya si kecil juga tertarik untuk makan bersama-sama ini Hmm. juga akan jadi contoh yang baik gitu itu adalah responsive feeding. Oke, nah itu tadi sobat sehat dan juga healthies di rumah bisa mungkin tadi dicatat ya harusnya tentang apa itu responsive feeding sampai dengan cara pemberiannya. Jadi mungkin yang perlu kita highlight juga adalah sebagai orang tua harus peka ya dok terhadap respon anak ya dokter ya. Iya betul Nah betul. mungkin pertanyaan dari orang tua adalah gimana nih dok cara kita biar bisa tahu atau peka kapan anak ini mulai lapar dan juga kapan anak ini mulai kenyang gitu. Karena kalau apalagi bayi ya dokter ya yang belum bisa ngomong gitu, bisanya nangis doang. Gimana cara kita tahu dan mengenali lapar kenyangnya? Ada harus ditentukan jadwal makan kah atau bagaimana dokter? Oke, ada beberapa cara untuk mengenali, tapi harus dimulai dari orang tuanya nih. Oh, Jadi orang oke. tua ingat ya, jangan cenderung memaksakan si bayi ini ya untuk menghabiskan makanannya. Karena bisa jadi dengan memaksakan makan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, itu sama saja dengan mengabaikan naluri alaminya untuk makan atau untuk berhenti makan. Nah, kan nanti resikonya banyak tadi ya, masalah berlebihan, gangguan eh, kesehatan, obesitas, dan lain sebagainya. Jadi ya harus diperhatikan lagi. Nah, untuk tahu tanda-tandanya, ya lapar seperti apa? Bayi lapar sebenarnya sangat mudah untuk dikenali. Jadi umumnya mereka akan merengek, berkeringat, atau mudah menangis gitu ya. Memasukkan tangan atau jarinya atau biasanya jempol gitu ya ke dalam mulut. Terus bagi yang masih menyusui, ya sebaiknya juga masih asi eksklusif terus ya. Ini juga akan menunjukkan tanda-tanda rutin dia. Nah, gimana kalau misalnya kenyang? Kapan sih gitu ya? Memang sebenarnya ini lebih jarang bayi nunjukin kenyang. Bisa menunjukkan misalnya dia geser-geser atau dia jauhin sesuatu, misalnya makanannya, baik itu sendoknya, berpaling dia menjauh gitu ya, menggelengkan kepala atau hmm, dorong-dorong piringnya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu pertanda dia sudah kenyang. Bisa juga dengan cara lain gitu. Misalnya dia tiba-tiba pengen nunjuk-nunjuk hal lain atau dia tiba-tiba hmm, minta sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya minta baju, minta selimut atau apa misalnya itu dia sesuatu yang dia tunjukkan supaya dia terdistrak dari yang makanan yang dia suapin gitu. Jadi ya emang responsive feeding ini mm, harus benar-benar merespon terhadap apa yang petunjuk-petunjuk yang anak itu berikan gitu supaya orang tuanya juga harus lebih eh, ini ya lebih bisa mengerti gitu, memahami. Jadi memahami apa sedikit eh, apa ya penunjukan dari bayinya gitu. Oke, nah itu tadi sobat sehat benar banget kita harus banget peka nih terhadap Ah, tanda-tanda. yes, gitu. Iya, peka terhadap tanda-tanda yang ditunjukkan oleh anak kita gitu. Hmm, Mana tanda kapan dia harus lapar dan kapan dia kenyang gitu. Kali kalau udah anaknya nggak mau ya nggak usah di satu lagi. Biasanya orang tua kayak gitu ya dokter ya. Jadi bener balik sih. lagi, kita harus
merespon dari tanda kalau kenyang ya udah berarti dihentikan karena takutnya tadi overfeeding kata dokter Ray. Mm-mm. Kemudian dok, sebagai orang tua kalau kita itu apa ya disesuaikan dengan anak kan berarti responsive feeding ini dari respon anak bagaimana. Mungkin orang tua nih agak khawatir dokter, anak saya ini gizinya terpenuhi nggak ya gitu. Dan sebagai orang tua gimana nih dok cara memastikan apakah gizi dari anak ini terpenuhi atau belum? Iya, semua orang tua pasti kan pengennya anaknya tumbuh dan berkembang dengan Iya. baik, gitu ya. Jadi memang harus dipastikan nutrisi anak ini sudah tercukupi dengan baik juga. Nah, ini kan erat sekali ya kaitannya dengan yang namanya status gizi anak. Nah, kalau status gizi anak ini baik, maka kesehatan tubuhnya juga tentu akan terjaga ya, diiringi dengan pertumbuhan tubuh yang normal. Jadi, penilaiannya adalah status gizi baik pada anak. Nah, kalau mau tahu nih, healthiers, status gizi anaknya ini sudah baik atau belum, ya ini memang harus ada pengukuran khususnya. Jadi ada grafik ya, yang ini ada beberapa indikatornya, gitu ya. Misalnya, hmm, bagi anak yang usianya 0 sampai 5 tahun atau balita ya, bisa pakai grafik WHO 2006. Namanya cut of Z-score gitu ya. Kalau yang di atas 5 tahun kemungkinan kondisi gizi baiknya itu bisa diukur pakai aturan CDC, jadi pakai persentil. Jadi persentilnya jadi gambaran berapa sih nilai indeks massa tubuh anak gitu ya. Nah, kalau anak itu punya gizi baik, kalau mereka tuh berada di posisi atau di kategori normal untuk setiap pengukuran dengan grafik pertumbuhan anak ya. Nah, kan biasanya kalau di buku eh, apa ya namanya tumbuh kembang anak tuh ya, kalau kita ke Posyandu atau ke Vaskes itu kan suka dikasih. Nah, itu suka kelihatan gambaran-gambarannya kita bisa masukkan berdasarkan eh, ada beberapa indikator ya, yakni ada berat badan berdasarkan tinggi badan, ada berat badan berdasarkan umur, ada tinggi badan berdasarkan umur, ada indeks massa tubuh berdasarkan umur. Nah, anak dengan gizi baik ini harus menunjukkan kalau dia pada rentang angka normal pada keempat indikator tersebut. Nah, itu bisa dilihat tuh ya nanti seperti apa. Nah, supaya lebih mudah dan cepat untuk tahu kondisi gizi anak ya bisa dilakukan pengukuran tinggi serta berat badan anak di pelayanan kesehatan terdekat. Karena banyak rumusnya itu tadi ya, perhitungannya seperti apa dan harus dipantau rutin. Jadi ya makanya harus dilakukan di pelayanan kesehatan, baik itu di posyandu, puskesmas, maupun di vaskes terdekat, di rumah sakit. Ya. Tapi tanda-tandanya bisa terlihat, yakni cukup atau enggak sih eh, berat badan atau tinggi badannya ini normal atau enggak. Terus bisa dilihat juga anaknya enggak gampang sakit, terus anaknya juga punya nafsu makan yang baik, anaknya aktif, anaknya lincah, bisa berinteraksi dengan baik. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda anak punya gizi yang baik. Oke, berarti sebagai orang tua harus benar-benar ini ya dok rajin-rajin untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi Jadi, kalau bisa jangan males lah gitu. Ini kan sebaiknya untuk ya. iya, untuk kesehatan anaknya juga untuk tumbuh kembang anaknya. Apalagi di posyandu kan sudah diadakan di masing-masing desa ya dokter ya, masing-masing RT biasanya malahan. Jadi Iya, lebih dekat benar. lagi ke masyarakat itu tadi, sobat sehat semuanya. Jadi harus sering-sering diperiksakan kalau mau tahu tumbuh kembangnya optimal atau tidak. Nah, dokter, tadi kan kita udah membahas nih dan udah tahu gimana cara yang tepat untuk memberikan makan ke anak. Salah satunya melalui responsive feeding ini yang tadi udah dijelaskan. Lantas mungkin pertanyaan selanjutnya itu lebih ke jenis makanan apa nih, Dok, yang tepat dijadikan MPASI. Soalnya kan sebagai orang tua, apalagi yang ibu muda yang baru punya satu anak, itu suka mikir, wah, kayaknya harus salmon nih, padahal kan ada Oh, mungkin pilihan-pilihannya gitu dokter. Mungkin bisa disampaikan apa aja dok jenis makanan yang dianjurkan. oke. Ini tadi berarti selain mengamati tanda-tanda siap makan Iya. ya, ya ini new mom semuanya juga harus memperhatikan komponen bahan makanan yang digunakan untuk MPASI. Nah, sebenarnya yang poin paling penting ya, salah satu memenuhi kebutuhan zat besi si kecil. Jadi kalau saya ambil dari IDAI, ya mengingat nutrien yang paling tidak terpenuhi kebutuhannya setelah usia 6 bulan adalah zat besi,
maka pilihan utama MPASI adalah sumber nutrisi tersebut. Nah, berarti ngambilnya dari mana tuh? Salah satunya daging, ya, daging sapi. Jadi pemberian protein hewani dan nabati ini bisa diberikan sejak si kecil berusia 6 bulan. Nah, jadi kalau ingin memberikan protein hewani kayak daging, telur, ikan gitu ya, harus dipastikan apa? Menu protein hewannya ini sudah dalam keadaan yang benar-benar matang dan punya tekstur yang halus. Jadi si anak tidak kesulitan untuk mengkonsumsinya. Jadi jangan salah lagi ya, karena makanan pada pertama yang terbaik adalah yang memang memenuhi gizi seimbang untuk si bayinya. Nah, kemudian bisa diberikan beras ya. Ini kan makanan yang paling hipoalergenik ya. Jadi kemungkinan terjadi reaksi sampingan gitu ya itu paling minim. Nah, kalau saran sih ya, MPASI ini paling baik itu dibuat homemade. Jadi masak sendiri nih para orang tua semuanya. Karena kan apa? Kita bisa memperhatikan jenis dan juga memberikan variasi sendiri nih pada bahan makanan yang digunakan. Ya. Karena kan kita mau memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan protein, dan berbagai mikronutrien yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi ya kalau bisa pilih makanan yang mengandung memang ada karbohidratnya, ada lemaknya sebagai sumber energi, dan selain itu juga harus mengandung protein hewani, nabati, kemudian juga bisa diberikan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk anak. Cuma perlu diingat ya, jangan kasih yang makanan yang mungkin kadar lemaknya terlalu tinggi gitu ya, atau diberikan penyedap rasa atau pemanis buatan ya, jangan gitu. Jadi kalau untuk menambahkan rasa taste yang lebih enak, mungkin bisa dikasih sedikit minyak, mentega sedikit, dengan santan sedikit gitu ya. Apalagi untuk yang kurang berat badannya, jadi untuk menambah kalori. Ya. Bisa pakai makan makanan yang sudah ada rasanya gitu ya. Jadi anak makannya juga lebih lah. Dan yang terakhir juga dipastikan semua peralatan yang dipakai untuk mengolah atau menyajikan MPASI ini harus dalam keadaan yang bersih. Termasuk dari hal sepele nih, talenan misalnya. Harus dipisahkan. Talenan untuk sayur buah, untuk daging-dagingan, itu semuanya harus dipisah. Supaya nggak ada mikroba-mikroba yang bisa masuk ke dalam MPASI-nya. Seperti itu. Baik, jadi jenisnya harus beragam nih, sobat sehat. Jadi tadi sesuai yang udah disampaikan Dokter Ray, jadi harus ada protein nabati, protein hewani, kemudian juga tadi zat besinya juga penting, sayur mayur, kemudian karbohidratnya juga tidak kalah penting. Jadi Iya, kalau bisa variatif ya dokter ya. biar nggak bosen juga anaknya, ya kan? Hmm. Dan katanya juga bisa mencegah anak itu jadi picky eater, Dok. Iya kah? Iya, betul sekali. Kalau bisa sih dicoba jadi beberapa sekali gitu. Misalnya 3 hari sekali diberikan menu yang sama, terus dicoba lagi 3 hari lagi, coba menu yang sama. Jadi selain anak merasakan berbagai rasa yang baru gitu, anak juga bisa terpapar oleh berbagai jenis makanan. Jadi selain anak itu beradaptasi ya dengan berbagai jenis makanan itu juga kita bisa mengenali apakah si anak ini ada potensi alergi atau enggak. Kemudian juga bisa jadi nggak pilih-pilih makanan karena dia sudah merasakan berbagai jenis makanan terbiasa dari dia masih bayi gitu. Nggak harus makanan yang itu-itu aja. Seperti Nah, itu. itu sobat sehat mungkin bisa take a notes ya karena kalau kita biasanya kan orang tua tuh sering googling ya dokter makanan yang bagus untuk MPASI pasti di situ munculnya ya itu aja yang biasanya munculnya daging merah aja atau enggak gitu salmon dan sebagainya. Salmon, alpukat, gitu-gitu Nah, ya. biasanya itu dok ya yang muncul. Padahal semuanya baik ya dok untuk Ya. dikonsumsi oleh anak. Dan mumpung masih bayi, kita bisa campurin yang mungkin kita jadi orang dewasa agak reluctant ya, agak menolak gitu kalau dikasih, ya kan? Iya. Nah, mumpung masih bisa dicampur jadi MPASI yang jadi satu, nah anak-anak kasih aja, cobain segala macam, mungkin buah bir, atau apa ya, jalar, ya, makanan singkong, ubi, dan lain-lain. Terus juga mungkin sayur-sayur, yang ya, sayur bayam, sayur kale, segala macam kan bisa dicampur dan rasanya juga tetap enak gitu. Nah, itu dia sahabat sehat. Mumpung dia belum bisa berontak nih.
Dicobain aja. Nah, dokter, kemudian kan tadi kita juga bahas mengenai nasi dan juga beras gitu dalam salah satu menu MPASI. Ini ada salah satu sobat sehat dan healthies yang bertanya dari Hmm. Mubarok 3082. Dok, Hmm. anak kami makan nasi nggak mau. Yang dia mau tuh makan ikan aja dan susu. Gimana dok kalau kayak gitu? Oke, memang kalau di Indonesia ya ada istilahnya kalau belum makan nasi, Nggak belum kenyang. makan. Iya belum kenyang. Iya belum makan. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya memang mungkin anak ini bosan dengan nasi karena dipikir mungkin orang tua berpikiran ya itu tadi ya karena belum makan nasi ya belum makan gitu. Padahal belum tentu. Jadi nasi ini adalah salah satu opsi sebagai sumber karbohidrat, ya kan? Nah, tapi sebenarnya banyak ya, nggak cuma nasi aja gitu loh sumber karbohidrat gitu. Mungkin ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan em, untuk diberikan pada si bayi gitu ya. Jadi ada macam-macam. Mungkin bisa dari singkong. Kalau orang Indonesia banyak ya singkong, ubi jalar, kentang gitu ya. Ada jagung itu juga bisa diberikan karena sama-sama sebagai karbohidrat ya, menghasilkan energi juga sama kayak nasi. Ya. Kalau dari luar mungkin ada yang pernah tahu ada oatmeal, ada quinoa gitu ya, ada pasta itu juga bisa digantikan. Tapi ya sebenarnya di Indonesia nggak kalah kok yang sumber-sumber eh, apa pengganti nasi gitu ya sebenarnya banyak. Terus bisa juga dari eh, kayak brokoli, kasih kembang kol kayak gitu-gitu kan juga bisa ditambahkan gitu teksturnya jadi seperti nasi itu juga bisa. Itu berarti bergantung juga dengan bagaimana kita bisa eksplor ya dokter sebagai orang tua. Dicari Mm-mm. mana nih yang kira-kira bisa dikasihkan ke anaknya yang Mm-mm. juga bisa menggantikan karbohidrat ini. Misalkan yang tadi kan dipertanyakan nasi. Jadi ada pilihannya gitu. Nggak bosen anaknya nanti itu tadi. Betul. Dan itu untuk Pak atau Bu Mubarak ya, semoga terjawab pertanyaannya. Dan Mm-mm. karena di sini ngobrolin susu, dok, saya jadi penasaran satu hal, dok. Waktu Mm-mm. MPASI kan makanan pendamping ASI, berarti dia masih ada ASI nih. Betul. Nah, untuk pengaturan makannya gimana, dokter? Kan kadang kalau udah dikasih ASI, anakku tuh udah kenyang gitu. Mau ngasihin MPASI lagi, takutnya berlebihan gitu. Oke. Memang kita harus tetap mengutamakan ASI eksklusif ya. Jadi Oke. setelah 6 bulan kalau bisa sampai 2 tahun gitu. Karena kan sebenarnya di dalam ASI ini kan sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi ya. Tapi setelah 6 bulan nggak cukup, harus ditambahin makanan. Apalagi si anak ini uh, sudah aktif ya, jauh lebih aktif gitu ya. Tapi memang harus diatur ya, karena anak itu kan juga punya rasa kenyang. Iya. Kadang orang anak itu susah makan juga karena salah satunya dia masih kenyang karena ASINya. Nah, jadi supaya lebih optimal, dan tadi seperti responsif feeding ini sendiri juga harus dinilai keberhasilannya kalau dia masih didampingi oleh ASI. Oh. Nah, jadi gini, biasanya di pagi hari kan dikasih ASI, ya kan? Anak itu bangun dikasih ASI, ya. Nanti setelah dia kenyang, dikasih selang waktu 2 jam, barulah dia MPASI. Nah, jadwal MPASI selanjutnya ya itu adalah untuk cemilan bayi. Jadi di saat di antara jam makan pagi dengan jam makan siang. Kemudian makan siangnya ASI, terus dikasih cemilan sore, terus Oh. baru apa ASI lagi, terus baru makan malam. Hmm. Nah, gitu. Jadi supaya ada keseimbangan nih. Ini kan masih dalam tahap belajar ya. Jadi baru disesuaikan. Kalau dia sudah mulai makanan padatnya banyak, lebih banyak, frekuensi ASINya lambat laun akan berkurang. Jadi ya nanti akan ada istilahnya menyesuaikan kebutuhan sesuai usia. Oh. Biasanya nih, seiring bertambahnya usia kan porsi makan bayi bertambah. Jadi kalau misalnya nih 6 sampai 6 bulan, 6 sampai 8 bulan, sorry. Porsi MPASI itu biasanya cuma 3 sendok makan atau ukurannya tuh setengah mangkuk gitu ya, kayak 250 mili. Ya, ini biasanya frekuensi belajar makan ini 2 sampai
3 kali makanan utama sehari. Nah, nanti kalau udah di usia 9 sampai 11 bulan, porsi makan bayi dalam sekali makan udah naik. Jadi ya udah jadi 250 mili ini per kali makan. Tapi terus kalau sudah eh, apa di atas 11 bulan ya udah lebih banyak lagi gitu. Nah, bedanya kalau misalnya 6 sampai 8 bulan ini frekuensi makannya 2 sampai 3 kali sehari, di usia 9 sampai 11 bulan itu 3 sampai 4 kali sehari. Jadi bayangin ASINya ini mungkin hanya diberikan kalau sudah lebih dari 9 sampai 11 bulan, ya hanya diberikan pada saat bayi ini membutuhkan. Jadi mungkin pada saat dia mau tidur, ya di sela-sela makan utama, seperti itu. Jadi udah nggak jadi frekuensi utama lagi tiap 2 jam atau tiap dia mau gitu kan. Udah nggak mau biasanya dia. Oke, wah, itu tadi sobat saya. Jadi kita lebih paham nih kapan harus porsinya untuk ASI, kapan harus porsinya untuk MPASI. Karena kalau pada periode MPASI sendiri kan ASI sendiri hanya sebagai kebalik, apa makanan sendiri sebagai pendamping saja. Seperti itu. Jadi lebih banyak porsi ASINya dulu. Nanti ketika udah 9 bulan ke atas sesuai yang udah disampaikan dokter Ray, nanti mengikuti gitu. Makanya lebih banyak lagi. Nah, dokter nggak kerasa banget ini udah jam 4 Oh ternyata. iya. Iya. Wah, mungkin untuk terakhir ya, Dok, seperti biasa bisa disampaikan pesan sehatnya mungkin atau closing statement mengenai topik kita hari ini, dokter. Oke, saya mau ingetin aja tadi sempat saya bahas juga sebentar sekilas soal komposisi MPASI. Jadi memang yang paling penting untuk dikonsumsi ya, terutama untuk mencegah stunting itu harus ada proteinnya ya, karena kita tahu ya golden age adalah usia anak pada masa-masa awal hidupnya, di mana mulai dari anak itu berusia 0 hari sampai 5 tahun. Nah, golden age ini masa-masa yang penting banget nih untuk pertumbuhan fisik dan juga kecerdasan anak. Jadi perlu peran orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak, terutama untuk mencegah stunting adalah 1.000 hari pertama kehidupan ya. Di mana dari 0 hari sampai 2 tahun itu tadi. Jadi harus dilakukan sedini mungkin pencegahan stunting tersebut, misalnya dengan dari Kementerian Kesehatan ada A, B, C, D, E ya. Ya. Aktif minum tablet penambah darah ya. Ini bagi ibu hamil. Jadi 1 tablet setiap harinya dengan minimal 90 tablet nih selama kehamilan. Kemudian B-nya adalah bumil, teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Kemudian C-nya adalah cukupi konsumsi protein hewani. Ya, terutama tadi sudah kita bahas ketika bayi ini menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu bisa memberikan makanan pendamping ASI yang bisa dipilih menunya mengandung protein yang cukup, ya, makro dan mikronutrien yang bisa eh, gizi seimbang diberikan setiap hari. Kemudian juga D, datang ke posyandu setiap bulannya. Jadi terus pantau tumbuh kembang anak, terutama tadi ya usia, tinggi dan berat badan, serta sekaligus memastikan mereka mendapatkan imunisasi, ya kan? Kemudian yang E yang terakhir adalah eksklusif ASI 6 bulan. Ya, ya, seperti kita tahu, potensi perkembangan anak golden age ini sangat penting di masa-masa tersebut. Jadi sebisa mungkin bisa terpenuhi semuanya ya, sehingga bisa menciptakan generasi bebas stunting, mewujudkan generasi emas nanti. Amin. Ya, Luar biasa sekali dok perbincangan kita hari ini. Saya belajar banyak banget dan mungkin sobat sehat di rumah juga belajar banyak banget mengenai responsif feeding dan ASI-nya, MPASI ya dokter khususnya kita bahas mengenai hari ini. Terima kasih dokter Reisa untuk perbincangannya hari ini, atas sama-sama. waktunya juga dan ilmunya. Terima kasih Mbak Yura, Heltia, semuanya sehat selalu ya. Oke, amin. Dan demikian tadi Sobat Sehat perbincangan kita mengenai topik menarik kita hari ini, responsive feeding untuk si kecil lahap MPASI. Bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Reisa Broto Asmoro. Terima kasih untuk Sobat Sehat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan. Kemudian mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Nanti bisa langsung ke Instagram Dr. Ray untuk Ya, tanya-tanya langsung ya dokter. Untuk itu, saya Yura Aurelia dan Dr. Reisa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.